Video kali ini saya akan bahas atau berbagi tentang gagal bayar telat bayar di aplikasi Rucep atau Rupiah Cepat. Jadi di video kali ini teman-teman saya ingin berbagi informasi seputar aplikasi Rucep ya. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman ya atau resiko telat bayar, gagal bayar di aplikasi Rucep. Apakah sebar data, apakah ada DC lapangannya, nanti saya akan jelaskan. Jadi buat teman-teman jangan di skip video ini agar kalian tidak gagal paham teman-teman ya. Buat teman-teman yang telat bayar di tahun 2025, tonton sampai selesai video ini. Oke? Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi setiap video-video atau konten-konten saya tentang aplikasi pinjol itu selalu saya update teman-teman ya, mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu selalu saya update. Misalkan ada DC yang datang ke rumah, nanti saya videokan atau saya rekam teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, di sini teman-teman untuk aplikasi Rucep sudah saya buka ya untuk aplikasinya. Di sini saya ingatkan lagi buat teman-teman, saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Cuman berbagi ya, agar teman-teman yang telat bayar itu tidak panik ataupun ketakutan. Sebagian dari teman-teman subscriber itu banyak yang komen, "Bang, apakah sebar data? Apakah ada di lapangannya?" Ya, banyak teman-teman subscriber yang panik. Ada juga sebagian yang nggak panik gitu loh. Makanya di video ini saya akan menjelaskan. Oke, di sini teman-teman jumlah pembayaran ya untuk hari ini 2.600.000 sekian. Kemudian di sini teman-teman bayar sekarang kan, ini ada berapa cicilan? Kalau nggak salah ada 12 cicilan, totalnya itu 7 juta. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian bayar sekarang di bawahnya ini ada total ya Rp 7.500 sekian 12 cicilan. Ini masih keterlambatan, ada yang 8 hari, 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 2 hari. Jadi beda-beda ya, nggak barengan tiap cicilan. Ini kemungkinan besar masih akan bertambah teman-teman untuk pinjamannya, karena denda keterlambatan nanti pastinya berkumpul mungkin ya kurang lebih jadi 8 atau 9 atau 10 juta kurang lebihnya. Karena untuk bunga kalau telat bayar masih 1 hari 2 hari itu masih tetap berjalan selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Jadi ini kemungkinan besar masih akan bertambah ya. Ini 7.500.000 kan. Oke, untuk resiko yang pertama buat teman-teman yang sering bertanya, "Bang, resiko telat bayar di aplikasi Rucep seperti apa, Bang? Apakah sebar data?" Oke, sebenarnya untuk aplikasi pinjaman online, misalkan teman-teman telat bayar, salah satu contoh kayak Rupiah Cepat. Memang yang pertama kalau teman-teman telat bayar itu pasti diteror. Jadi teman-teman itu akan diteror dengan cara-cara mereka. Ya, diteror artinya itu ditakut-takuti dengan cara ancam sebar data mau disalahgunakan, data Anda lengkap di sini kalau masih belum bayar hari ini juga, atau 1 jam ke depan saya sebarluaskan atau saya hubungi kontak-kontak yang ada di HP. Itu sebenarnya sudah biasa teman-teman. Itulah cara penagihan dari mereka, nakut-nakuti gertak kalian. Apa benar data kita disebar, Bang? Jawabannya enggak. Makanya sering saya bikin video, kuatin mental. Teman-teman harus kuat mental karena kalian akan dibombardir oleh pihak penagih yang seperti itu. "Bang, saya nggak kuat mental." Kalian bisa belajar atau sering-sering nonton video saya agar mental kalian kuat gitu loh. Makanya sering saya telepon DC pinjol. Karena apa? Karena DC pinjol yang saya telepon itu sering nakut-nakuti, neror. Makanya saya kerjain sekalian. Nah, itu sebagai contoh. Nah, seperti ini loh teman-teman. Kalau kita berani, semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti. Nah, itu DC pinjol seperti itu. Kalau kalian takut, semakin diteror. Tapi kalau kalian berani seperti saya, besok sudah nggak ada WA lagi gitu loh teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi untuk aplikasi Rucep ini aman, tidak ada sebar data ataupun data disalahgunakan atau apa. Itu hanya sekedar nakut-nakuti atau gertak kalian agar kalian membayar. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau kalian nggak mampu ya nggak usah takut gitu loh. Jadi aman teman-teman ya, di tahun 2025 aman. Mungkin kalau ada yang dihubungi di luar Kondar, mungkin 1 orang atau 3 orang itu
memang ada potensi sih kalau kalian telat bayar itu ada 2 orang mungkin di luar Kondar dihubungi, ada 2 atau 3 atau bahkan paling banyak itu 5, itu pun kalau ada teman-teman. Jadi tidak harus teman-teman yang telat bayar itu dihubungi di luar Kondar, enggak, cuman ada potensi seperti itu ya. Kemudian untuk DC lapangan, Bang, aplikasi Rucep apakah ada DC lapangannya? Jawabannya enggak, cuman kalau teman-teman telat 1 minggu, 2 minggu, itu biasanya memang dapat WA, DC atau tim kolektor hari ini mau ada jadwal kunjungan ke rumah Anda. Jadi Anda jangan kemana-mana, siapkan dana full. Nah, seperti itu. Itu yang bikin kalian panik. Sebenarnya itu hanya nakut-nakuti juga, gertak-gertak kalian. Gak ada yang didatangi untuk Rucep loh. Untuk aplikasi Rucep di tahun 2024 ya, itu aman, gak ada DC-nya. Untuk di tahun 2025 apakah ada DC lapangannya? Untuk Rucep sepengalaman saya, sepengetahuan saya yang masih belum ada teman-teman. Cuman kalau kalian telat bayar, sudah pasti kalian ditakut-takuti dengan cara tim kolektor mau datang, mau jemput dana hari ini. Nah itu kan yang bikin kalian panik. Itu enggak, nakut-nakuti aja kok. Gertak-gertak kalian seperti itu teman-teman. Banyak subscriber saya di tahun 2025 yang WA saya, yang sharing sama saya, ya cuman seperti itu aja. Dapat surat, dapat WA, katanya DC mau datang, ternyata nggak ada yang datang gitu loh teman-teman. Semuanya subscriber saya banyak kan yang gagal bayar di aplikasi Rucep, tapi ternyata nggak ada yang didatangi. Intinya aman. Makanya saya sering infokan buat teman-teman, kuatin mental. Jadi mental teman-teman yang nggak kuat itu sering-sering nonton video saya agar kalian kuat mental kayak gitu. Intinya nggak ada DC-nya lah, seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman paham juga kan. Kalau teman-teman masih kurang paham, kalian bisa komen di kolom komentar. Ya, ini masih keterlambatan, masih 1 mingguan lah ya kurang lebih teman-teman. Ya ini kalau teman-teman masih telat 1 hari, 1 minggu, itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon. Ya tapi kalau teman-teman sudah lewat sekitar 1 bulan atau 2 bulan, sudah jarang WA, sudah jarang, nggak ada WA lah, jarang kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, intinya gagal bayar itu diteror, ditakut-takuti. Makanya buat teman-teman harus kuat mental. Mental kalian harus kuat agar kalian tidak panik ataupun sampai stres. Jangan sampai ya. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau kalian nggak mampu ya nggak usah terlalu takut lah ya. Karena cara penagihan pinjol itu ya seperti itu, nakut-nakuti. Oke teman-teman, terima kasih ya. Nanti saya update lagi untuk aplikasi Rucep ini. Misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.